Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kemarin kalian sudah mengerjakan penugasan dari Bogi ya. Ada 16 soal tapi yang diwajibkan untuk dikerjakan hanya 10 soal saja. Oke, kali ini di video ini khusus kita akan membahas gitu ya terhadap 16 soal yang sudah Bogi keluarkan kemarin. Mungkin ada beberapa yang protes, oh nggak ada jawabannya Bu, atau kemudian ada yang penasaran gitu ya, penasaran sampai nggak bisa tidur. Ini kalau nggak ketemu-ketemu ya jawabannya, jangan-jangan aku yang salah kayak gitu. Nah, daripada penasaran gitu ya, mari kita simak video kali ini kayak gitu ya tentang pembahasan soal, khususnya di video yang pertama yaitu tentang tekanan hidrostatis gitu ya. Selamat menyaksikan. Ya, oke teman-teman, kita bahas ya soal latihan soal kemarin kayak gitu. Ya, siap? Nah, tapi sebelumnya teman-teman kita flashback dulu ya. Kemarin sempat Bu Uki ini ya, kita diskusi di grup WA gitu ya, karena masih banyak banget yang bingung gitu ya tentang tekanan hidrostatis gitu ya. Pakainya P sama dengan rho GH atau pakai P sama dengan P0 plus rho GH. Jadi masih pada bingung kapan sih pakai PO, kapan sih nggak pakai PO, seperti itu. Oke, sebelumnya Bu Uki jelaskan dulu konsepnya gitu ya. Sebenarnya tekanan hidrostatis itu sendiri rumusnya cuma ini nih ya. Jadi cuma pH sama dengan rho GH. Itu adalah rumus dari tekanan hidrostatis itu sendiri kayak gitu. Nah, terus di sini pH itu adalah tekanan hidrostatis, satuannya Newton per meter kuadrat atau Pascal PA. Rho adalah massa jenis zat cair, kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi, meter per sekon kuadrat. Dan H adalah kedalaman zat cair yang diukur dari permukaan zat cair. Nah, teman-teman perhatikan di sini, rumus ini digunakan untuk mengetahui nilai tekanan hidrostatis pada bejana yang tertutup gitu. Jadi bejana yang tertutup. Contohnya, tekanan pada titik tertentu pada air di dalam botol tertutup. Kemudian ada tangki air atau tong air yang tertutup. Jadi cuman pada bejana yang tertutup kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita ingin menghitung besar total tekanan pada suatu titik di bawah permukaan air pada tempat terbuka gitu ya. Contohnya nih, ada danau, kemudian laut, kemudian adalah segala kontainer atau wadah terbuka, maka kita perlu menambahkan besar tekanan atmosfer pada perhitungan. Apa itu tekanan atmosfer? Yaitu adalah P0 kayak gitu ya. Jelas ya? Jadi kalau misalnya cuman nanya tentang titiknya atau tekanan hidrostatisnya, maka cuman pH sama dengan rho GH. Tapi kalau kemudian yang ditanyakan adalah total tekanan gitu ya, tekanan total, maka kita wajib banget pakai yang PO gitu ya. Nah, sehingga total tekanan hidrostatis pada kondisi terbuka itu adalah sama dengan tekanan hidrostatis air pada titik tersebut ditambah besarnya tekanan yang bekerja pada permukaan air. Nah, bisa juga dirumuskan seperti ini, pH total sama dengan P0 plus rho GH. Rho GH-nya tadi adalah pH itu sendiri ya. Jadi pH total PO plus pH. Nah, dengan catatan PO0 ini adalah tekanan di bagian atas atau tekanan udara luar. Nilainya berapa? 1 atm atau setara dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Atau biasanya lebih simple, orang-orang sering nyebutnya 10 pangkat 5 Pascal aja. Jadi nanti kalian mau ngerjain yang mana tergantung dari pembuat soal ya. Nanti bakalan dikasih tahu PO0-nya itu dimasukkan dalam perhitungan atau enggak, dan pakainya P0-nya berapa. Seperti itu ya. Jelas ya? Oke. Nah, di sini ada ilustrasi. Teman-teman bisa perhatikan contoh ilustrasinya. Ada seorang pemancing di sini ya. Kemudian ada penyelam. Nah, tekanan total yang diterima si pemancing adalah sebesar tekanan atmosfer gitu ya. Karena dia tidak di dalam air gitu ya. Cuman ada tekanan udara luar atau P0 kayak gitu ya. Nah, sebenarnya kita ini manusia gitu ya, senantiasa menerima tekanan atmosfer setiap saat gitu ya, sehingga P1 itu adalah sama dengan PATM atau tadi itu ya 10,5 Pascal gitu. Nah, kemudian tekanan total yang diterima oleh si penyelam yang bertangki kuning yang ini ya, itu disebut P2 gitu ya. Itu adalah sebesar tekanan atmosfer P0 karena dia walaupun dia di air dia tetap mendapatkan tekanan dari luar ya kayak gitu. Nah,
kedalamannya adalah H2 diukur dari permukaan, maka tekanan total yang diterima oleh si penyelam tangki kuning adalah P2 sama dengan rho GH ditambah PATM atau PO tadi ya. Kemudian yang diterima oleh si tangki orange gitu ya, di sini tangki orange itu adalah sebesar tekanan atmosfer. Jadi walaupun dia dalam banget, dia tetap dapat tekanan atmosfer gitu ya, P0 di sini. Nah, sehingga kalau tarik tekanan totalnya P3 sama dengan rho GH3 ditambah PATM atau P0. Nah, karena kedalaman dari penyelam si orange ini lebih dalam daripada penyelam yang kuning gitu ya, otomatis tekanan yang dimiliki oleh si penyelam yang di bawah atau tangki orange itu pasti lebih besar daripada penyelam dengan tangki kuning, seperti itu. Oke, kemudian Bu Uki akan memberikan satu lagi gitu ya. Kadang-kadang kita bingung untuk menentukan kedalaman atau H gitu ya. Nah, clue-nya itu sebenarnya teman-teman perhatikan jarak dari permukaan ke titik yang dimaksud. Misalkan di sini ada sebuah tabung gitu ya, tabung. Nah, di sini dia punya kedalaman dan yang ditanyakan tekanan hidrostatisnya di sini gitu ya. Maka jarak H itu adalah dari permukaan sampai ke titik tersebut. Jadi bukan dari dasar ya, tapi dari permukaan. Nah, ini yang kemudian konsep yang dinamakan dengan kedalaman kayak gitu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, misalnya seperti ini adalah prinsip tekanan hidrostatis kayak gitu. Nah, di sini tekanan hidrostatis berdasarkan permukaannya, maka hanya ini dari permukaan sampai titik di mana nanti kita nyari hidrostatisnya. Jadi dari keran satu dengan keran yang kedua ini berbeda ya, karena memang kedalamannya berbeda. Ukuran dari permukaannya itu juga berbeda seperti itu. Nah, kemudian sampai sini paham ya? Kayak gitu ya, kita bisa lanjut ke pembahasan soal kayak gitu. Nah, di sini yang pertama kita bahas nomor yang pertama, besar tekanan hidrostatik yang dialami oleh suatu titik itu bergantung pada apa. Nah, teman-teman ingat tekanan hidrostatik gitu ya, itu kan kalau misalnya tekanan luar bisa kita tuliskan P atau pH atau P total gitu ya, itu sama dengan P0 ditambah rho GH. Artinya apa teman-teman? Semua yang kemudian terlibat di sini itu mempengaruhi tekanan hidrostatik kayak gitu ya. Maka di sini ada opsi-opsi, kita pilih yang paling lengkap. Di sini ada P0. Nah, berarti dia ada tekanan udara luar kayak gitu ya. Ini tekanan udara luar, ini juga tekanan udara luar gitu kan. Mana lagi udah. Kemudian ada rho, ada massa jenis. Berarti ini juga masuk massa jenis, massa jenis, massa jenis, massa jenis, massa jenis. Nah, semuanya bisa ya. Kemudian ada G. G ini adalah gaya gravitasi gitu ya. Berarti di sini percepatan gravitasi, percepatan gravitasi, percepatan gravitasi gitu kan. Dan H ini adalah kedalaman gitu ya. Kedalaman mana aja? Kedalaman gitu kan. Nah, ini jadi yang faktor-faktor yang langsung mempengaruhi secara langsung gitu. Nah, berarti opsinya bisa yang mana? Nah, bisa jadi karena ini volume, ini tidak berhubungan langsung, luas permukaan juga nggak berhubungan langsung, walaupun juga ada ya, percepatan tidak berhubungan langsung. Berarti kita pilih nih, antara A atau antara D kayak gitu. Nah, tapi kita tinjau lagi nih, tekanan hidrostatik. Bisa jadi ini cuma satu titik yang kemudian dia tanpa melibatkan tekanan udara luar. Nah, karena itu yang ini kita bisa eliminasi, walaupun sebenarnya mempengaruhi sih, tapi karena opsinya itu cuman terjadi dua gitu ya, yang satunya ada tekanan udara luar, yang satunya enggak gitu ya, maka kita pilih yang tanpa tekanan udara luar. Jawabannya adalah D gitu ya. Nanti kalau misal mau diskusi lagi tentang ini bisa kita diskusikan. Kemudian yang kedua gitu ya, sebuah tabung dengan massa 120 kg. Nah, kita bisa tulis di sini masanya 120 kg. Terus kemudian punya panjang gitu ya. Panjangnya adalah 9 meter gitu. H ya, hanya 9 meter atau L. Kemudian luas penampangnya adalah 50 cm kubik. 50 cm kubik.
yang berdiri tegak di atas lantai gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan tabungnya ini berdiri tegak di atas lantai. Nah, yang ditanyakan adalah besarnya tekanan yang dilakukan tabung terhadap lantai. P ya. Yang ditanyakan P. Maka sesuai dengan konsep tekanan, P sama dengan F per A gitu kan. Nah, tapi yang diketahui apa nih? Cuman F-nya doang, M-nya doang nggak diketahui. Nah, kita bisa cari F itu adalah M kali G dibagi A. Oke. Jadi masanya itu adalah 120 kg dikalikan G, gaya gravitasi itu 10, dan A itu 50 cm kubik. Kalau di sini 50 cm persegi ya, bukan kubik ya. Dibikin meter itu kan 50 kali 10 pangkat min 4 gitu. Oke. Kemudian 120 bagi 50 gitu ya. 12 bagi 5 ini bisa dicoret, itu 2,4. Kemudian 10 pangkat min 4 naik ke atas, itu kan jadi 10 pangkat 4 ya. Dikali 10 berarti dikali 10 pangkat 5. Ya, satuannya adalah Newton per meter kuadrat atau Pascal gitu. Jadi jawabannya yang A ya, 2,4 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Gampang banget ya. Oke, next kayak gitu. Nah, ini adalah grafik hubungan antara kedalaman titik di bawah permukaan suatu zat cair atau H dengan tekanan pada titik tersebut kayak gitu ya. Hubungan antara P sama H. Nah, lebih simpelnya kita langsung ke tekanan hidrostatis gitu ya, di mana P sama dengan rho G H. Meskipun nanti teman-teman tambahkan P 0 kayak gitu ya, tetap sama insya Allah jawabannya. Nah, di sini kita bisa simpulkan gitu ya, kalau hubungan antara P dan H adalah baik-baik saja. Enggak ya, jadi hubungannya adalah berbanding lurus. Artinya kalau grafik berbanding lurus itu kita bisa pilih yang A. Kenapa ya A? Karena kalau misalnya hanya bertambah gitu kan, maka P-nya juga bertambah, berbanding lurus. Maka kemudian kalau kita gambarkan seperti ini, maka grafiknya adalah seperti ini ya. Jadi seiring dengan pertambahannya H, P juga bertambah gitu. Jadi jawaban yang A. Oke, next ini yang sempat jadi perdebatan gitu ya, nomor 4 gitu ya. Kalau air danau gitu ya, danau kan terbuka ya, harusnya dia melibatkan tekanan udara luar ya, tapi ternyata di opsi itu tidak tersedia. Baiklah, kita kerjakan langsung saja gitu ya. pH gitu. pH sama dengan rho GH. Ya, tekanan hidrostatis. Ya, rho-nya itu adalah 1,2 gram per cm kubik. Langsung kalau kita bikin kilogram, kita kalikan 1000. Jadi 1200 kg per meter kubik dikali G, G-nya gaya gravitasi 10 meter per sekon, dan H-nya adalah 200 meter gitu ya, dalamnya 200 meter. Maka di sini 12 kali 2 itu 24 ya, 24 dikali 10 pangkat 5 ya, 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Nah, sementara kalau kita mau jadiin dia ATM gitu ya, satu ATM kan 10 pangkat 5 nih, iya kan, 10 pangkat 5 Pascal. Artinya kalau 10 pangkat 5 Pascal tinggal dibagi 10 pangkat 5 nya, nanti jadi 24 ATM gitu. Nah, jadi jawabannya yang D. Tapi semisal teman-teman sudah mengerjakan dan teman-teman pakai P0, ya nggak masalah. Nanti jawabannya jadi pH sama dengan P0 ditambah rho GH, ya kan? Nah, ini jawaban aslinya harusnya ini, cuman di opsi nggak ada. Nanti insya Allah akan kita perbaiki ya soalnya ya. Berarti pH-nya itu sama dengan P0 2 ATM ditambah rho GH 24 ATM, 26 ATM. Nah, sebenarnya kalau ada opsi 26 ATM, maka jawaban ini lebih tepat ya teman-teman, kayak gitu. Nah, kalau 24 boleh nggak? Boleh, asalkan kemudian kalian kasih keterangan dengan catatan P0 dianggap tidak ada, seperti itu ya.
Tapi sebenarnya kalau kemudian opsi ini ada, yang lebih kemudian diprioritaskan untuk menjawab adalah jawaban yang ini ya, karena danau itu adalah ruangan terbuka, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Oke, next kita ke nomor 5 gitu ya. Seekor ikan di dasar kolam sedalam H 10 meter, yang ditanyakan besarnya tekanan hidrostatis, kayak gitu. Nah, seperti biasa gitu ya, kemarin Buki bilang gitu ya, sudah menjadi rahasia umum kalau rho air itu di mana-mana itu adalah 1 gram per centimeter kubik, kayak gitu ya. Jadi kalau di dalam soal itu tidak diketahui, maka kita bisa langsung mengetahui gitu ya, kalau rho air 1 gram per centimeter kubik. Atau kalau dibikin kilogram itu tinggal dikalikan 1000, maka jadi 1000 kilogram per meter kubik, kayak gitu. Oke, nah sama halnya teman-teman, kalau gaya gravitasi nggak diketahui, sudah jadi rahasia umum kalau dia itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kecuali nanti dikasih keterangan G-nya pakai 9,8, nah kita baru pakai itu. Tapi kalau misal nggak diketahui, ya udah pakainya G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat aja, kayak gitu ya. Nah, di sini ya, karena kolam itu nggak mungkin tertutup gitu ya. Kolam ya, walaupun akuarium bisa sih ditutup kayak gitu ya, tapi sebenarnya terbuka, cuman di opsi nggak ada lagi gitu ya. Maka kita cari pH-nya aja. pH adalah rho G H gitu ya, dimana rho-nya itu 1000, kemudian G-nya itu 10, dan H-nya adalah 10 ya, 10 meter yang sebelah sini. Maka kita dapatkan 10 pangkat 5 ya. Ini kalau PO0-nya tidak diperhatikan ya. Kalau diperhatikan gimana? Ya berarti ya tinggal ditambah 10 pangkat 5 ditambah 10 pangkat 5. Jadi nanti kalau misalnya PO-nya diperhatikan, berarti jadi pH sama dengan P0 plus rho GH gitu ya. Berarti P0-nya 10 pangkat 5. Oke, jadi kalau misalnya kita tambahkan, berarti 10 pangkat 5 ditambah 10 pangkat 5. Ya, hasilnya 2 ya, kan kayak 1 tambah 1 ya, berarti 2 kali 10 pangkat 5, cuman di opsi nggak ada ya, gitu, Newton per meter kuadrat gitu. Jadi opsinya nggak ada yang benar. Nah, semisal nanti tersedia, maka misal kolam tersebut terbuka, maka lebih tepat jawabannya yang ini ya, 2 kali 10 pangkat 5. Cuman kalau misalnya yang ditanyakan P0-nya tidak diperhatikan, kita pakai yang 10 pangkat 5, kayak gitu ya. Semoga jelas dan nggak bingung ya. Oke, next kita ke nomor 6 gitu ya. Nomor 6 ini seorang penyelam gitu ya, menyelam di laut pada kedalaman 15 meter gitu ya. Jadi kedalamannya 15 meter. Berarti di sini kita bisa tulis gitu, H sama dengan 15 meter di bawah permukaan air. Nah, jika massa jenis air gitu ya, itu rho air itu 1 gram per centimeter kubik. Kemudian G-nya itu 10 meter per sekon. Dan tekanan udara luar P0 ini 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Maka besar tekanan hidrostatis yang dialami oleh orang tersebut adalah pH ya. Nah, kalau laut berarti otomatis harusnya loh kita pakainya P0 plus rho GH. Cuman lagi-lagi nggak ada opsinya, maka kita anggap di sini P0-nya tidak diperhatikan ya. Nah, kalau kita cuman murni cari rho GH-nya, ya tinggal dibikin ini ya, satuan internasional dulu ya. Rho-nya 1 gram berarti jadi 1000 kg per meter kubik. Kemudian G-nya ini 10 meter per sekon dikalikan H-nya itu 15 meter. Maka di sini kita dapatkan 150.000 ya. Atau kalau disederhanakan itu jadi 1, 2, 3, 4, 5 jadi 1,5 kali 10 pangkat 5. Nah, di sini jawabannya ada ya. 1,5 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat C. Itu ya. Tapi kalau misalnya P0-nya ini diperhatikan, berarti ya udah tinggal ditambahkan gitu ya. 10 pangkat 5
Nah, ditambahkan di sini 10 pangkat 5. Berarti 10 pangkat 5 ditambah 1,5 kali 10 pangkat 5 itu kayak 1 ditambah 1,5. Berarti jawabannya 2,5 ya. 2,5 kali 10 pangkat 5. Jadi kalau semisal yang ditanyakan itu diperhatikan tekanan udara luar, sebenarnya jawaban 2,5 kali 10 pangkat 5 ini lebih tepat ya teman-teman gitu ya, daripada PO0-nya ini tidak diperhatikan. Cuman berhubung tidak diketahui dalam soal atau tidak ada di opsi, ya nggak apa-apa, nanti kalian pakai yang C dulu kayak gitu. Cuma nanti dikasih keterangan PO0-nya tidak dianggap tidak ada, seperti itu. Cuman kalau dianggap ada, maka yang lebih tepat adalah 2,5 kali 10 pangkat 5 kayak gitu. Oke, kita ke nomor 7 gitu. Ke nomor 7, kotak. Nah, kalau kotak berbentuk kubus ini otomatis no debat gitu ya. Dia permukaannya tertutup kayak gitu ya, maka kita nggak pakai P0 seperti itu. Nah, di sini kotak berbentuk kubus seperti gambar di bawah, berisi penuh dengan air. Rho airnya 1 gram per cm kubik. Ya, kita bisa tulis rho air 1 gram per cm kubik. Nah, sama kan di mana-mana ya. Nah, tekanan hidrostatik pada tempat yang berada 5 cm di atas dasar kotak. Nah ini hati-hati teman-teman. Total tingginya kan 20 cm nih. Kemudian dari dasar ke tekanan hidrostatiknya 5 cm. Ingat bahwa tekanan hidrostatis itu atau kedalaman itu diukur dari permukaan sampai di mana tekanan hidrostatis itu terjadi. Jadi hanya itu adalah yang ini ya, bukan yang 5 cm ya. Artinya hanya adalah 20 dikurangi 5. Hanya adalah berapa? 15 cm kayak gitu. Nah, di sini yang diketahui juga G sama dengan 10 meter per sekon. Nah, apa yang ditanyakan? Jadi karena tekanan hidrostatis, karena tekanan di tempat tertutup, maka kita langsung pakai, tidak ada debat ya, pH sama dengan rho G H gitu ya, dimana rho-nya itu langsung kita bikin kilogram, 1 gram per cm kubik jadi 1000, kemudian G-nya itu tadi 10 dan hanya 15 cm. Ketika kita bikin meter jadi 15 kali 10 pangkat min 2 gitu. Jadi ini min 2 nya kita bisa kita coret ya dengan 100. Kita cari yang 100 di sini aja. Seret. Nah, akhirnya kita dapatkan pH adalah 1500 Newton per meter kuadrat atau 1500 Pascal kayak gitu. Berarti yang C ya. Oke, next kita ke nomor 8 gitu ya. Nomor 8, tabung berbentuk silinder, tingginya 18 cm gitu. Jadi ada tabung bentuknya silinder, tingginya 18 cm. Nah, berisi penuh dengan zat cair dengan G 10 meter per sekon gitu ya. Jadi ini anggap lurus ya. Tingginya H sama dengan 18 cm, kemudian G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ternyata pada tempat yang terletak 6 cm di atas dasar tabung, tekanan hidrostatiknya adalah 960 PA. Jadi kalau di sini tempat yang terletak 6 cm di atas dasar tabung. Jadi dari dasar tabung ke sini itu 6 cm ya, dan tekanan hidrostatisnya itu terjadinya di sini. Artinya hanya berapa? Hanya diukur dari permukaan. Berarti kalau totalnya 18 cm, di sini dari dasar ke tekanan hidrostatis 6, artinya hanya H aslinya gitu adalah 18 dikurangi 6. Ya, yang digunakan ke dalamnya 18 kurangi 6 yaitu 12 cm. Nah, yang ditanyakan apa? Massa jenis zat cair. Iya po? Bukan. Nah, massa jenis zat cair di sini zat cairnya kayaknya minyak ya. Nah, kalau nggak percaya, kita langsung kerjakan gitu. Di sini pH sama dengan rho GH. Rho GH. Kita masukkan rho-nya. Rho-nya tidak diketahui ya. Jadi rho sama dengan pH dibagi G kali H.
Nah, berapa pH-nya atau tekanan hidrostatisnya? Tekanan hidrostatisnya adalah 960 Pascal. Kita tulis di sini 960 ya, dibagi G-nya 10 dan H-nya adalah 12 gitu kan. Ya, 12 cm. Jangan lupa dibikin meter, jadi 10 pangkat min 2. Nah, di sini 96 bagi 12 itu adalah 8 ya. 8. Kemudian ini nolnya kita bisa coret sama yang bawah. 10 pangkat min 2-nya naik ke atas jadi 10 pangkat 2. Gitu. Jadi bisa didapatkan bahwa rho-nya adalah 800 kg per meter kubik. Oke, seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak dibikin kilogram juga nggak apa-apa sih. Nanti hasilnya bakalan ketemu. Kalau dibikin gram itu kan dibagi 1000 ya. Jadi 0,8 gram per centimeter kubik. Oke, jawabannya adalah yang C. Seperti itu ya. Oke, lanjut kita ke nomor 9. Akhirnya kita sampai ke tabung U ya, pipa U gitu ya. Dimana di sini diketahui tabung pipa U ini diisi dua cairan yang berbeda. Nah, jika massa jenis dari rho 1 itu adalah 0,8, kemudian rho 2-nya 1 gram per centimeter kubik gitu ya. Air ya. H1 10 cm, maka tinggi H2 itu berapa gitu. Nah, sesuai dengan hukum utama hidrostatika gitu ya, kita tahu bahwa P1 sama dengan P2. Artinya apa? Rho 1 G kali H1 itu sama dengan rho 2 dikalikan G dikalikan H2. Nah, karena G-nya sama, maka bisa dicoret kayak gitu ya. Nah, rho 1 itu 0,8, terus H1 itunya H1 10 cm sama dengan rho 2-nya adalah 0,8, H2-nya ditanyakan. Maka dari sini kita bisa cari ya, rho 2-nya bukan 0,8 ya, rho 2-nya 1, maka H2-nya 0,8 kali 10, berarti langsung aja H2 sama dengan 8 cm. Nah, ini adalah soal UN ya sebenarnya. Nah, kalian udah nggak ada UN kan? Nah, ini D. Seperti itu. Oke, nomor 10, bentar lagi selesai ya. Nah, sebuah pipa U mula-mula diisi dengan air, rho-nya itu adalah 1000 kg per meter kubik gitu ya. Nah, karena nggak ada gambarnya, kita gambarin aja ya biar jelas. Nah, seperti ini. Rho-nya 1000 kg per meter kubik. Ini rho air, kita tulis 1000 kg per meter kubik. Kemudian salah satu kakinya itu diisi minyak. Jadi awalnya kan dia hidup damai dengan air ya, tiba-tiba dia diisi minyak. Otomatis tekanannya sini agak tertekan ya, berisi minyak. Nah, minyak ini tingginya 20, atau kita bisa tulis ya HM, H minyak itu adalah 20 cm. Nah, jika selisih permukaan air pada kedua kaki, jadi pasti di sini dia punya selisih gitu ya. Di sini walaupun kecil gitu ya. Nah, selisih air dengan permukaannya itu adalah 16 cm, atau kita bisa tulis di sini H air itu 16 cm, maka yang ditanyakan adalah massa jenis air. Massa jenis air ini minyak ya. Ini ada tipe, ini harusnya yang ditanyakan adalah minyak. Kayak gitu. Karena airnya udah diketahui gitu. Jadi yang ditanyakan adalah massa jenis minyak. Nah, meskipun sudah jadi rahasia umum ya kalau massa jenis minyak itu di mana-mana adalah 0,8 gram per centimeter kubik atau setara dengan 800 kg per meter kubik gitu ya. Maka di sini kita kerjakan aja dengan rumus utama hidrostatika gitu ya, dimana P-nya minyak itu sama dengan tekanan yang terjadi di air kayak gitu ya, tekanan hidrostatis ya. Di sini rho minyak, G H minyak, kemudian PA-nya
Rho air kali G kali H air. Oh ya Bu, sebenarnya ada PO nggak sih? Ada, tapi udah kita eliminasi di awal gitu ya, karena PO nolnya itu bisa dicoret seperti itu. Nah, G-nya juga bisa dicoret. Rho minyaknya itu dicari, kemudian H minyaknya nggak diubah dulu nggak apa-apa, H minyaknya 20 cm. Terus kemudian Rho airnya adalah 1000. Oke. Nah, berapa Rho minyaknya? Berarti oh ya, kelupaan ya, ini 1000 dikalikan 16 ya, H airnya 16. Berarti Rho minyaknya 16.000 dibagi 20 ya. Nolnya bisa dicoret. 16 bagi 2 8, nolnya masih 2. Jadi 800 kilogram. Karena tadi Rho airnya kita pakai kilogram per meter kubik, maka ini juga kilogram per meter kubik seperti itu. Bu, kalau misalnya HA sama HM-nya dibikin meter, jawabannya sama nggak? Insya Allah sama. Coba kalian nanti kerjakan, insya Allah jawabannya sama. Jadi jawabannya yang ini adalah yang A. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita ke nomor 11. Ya, nomor 11 ini pipa U. Nah, ini agak istimewa ya, karena ada banyak gitu kan. Pipa U mula-mula berisi raksa gitu, berisi raksa dengan Rho raksa 13,6 gram per cm kubik kayak gitu ya. Kemudian pada pipa sebelah kiri dituangkan minyak dan sebelah kanan itu dituangkan air. Jadi ada 3 jenis zat gitu ya. Kalau misal kita gambarkan tuh seperti ini. Pipa U, ya kan, jelek gak apa-apa ya. Awalnya berisi raksa, berarti di bawah itu raksa, kita tulis R misalkan. Kemudian di sebelah kiri dituangkan minyak, itu ya, ini jadi minyak. Kemudian sebelah kanan dikasih air, itu kan. Nah, tingginya kan bisa jadi nggak sama ya. Nah, di sini minyaknya tingginya 5 cm, gitu. Ini HM itu 5 cm. Kemudian pipa kanan dituangkan air, tingginya itu tinggi banget, mungkin nggak cuma segini ya, tapi lebih tinggi gitu ya, segini mungkin. Nah, ini H airnya itu adalah 31,2 cm. Dengan diketahui Rho air 1 gram per cm kubik, terus Rho minyak 0,8, terus Rho raksa 13,6. Nah, kita diminta nyari selisih permukaan raksa gitu ya pada kaki kiri dengan kaki kanan, karena di sini pasti akan terjadi perbedaan ketinggian raksa ya di sini ya. Nah, kalau di seperti ini, nah caranya gimana? Berarti yang dicari H raksa ya. Nah, kita pakai tetap pakai konsep utama hukum ini ya, utama hidrostatika, di mana tekanan yang di sini itu pasti sama dengan tekanan yang di sini. Nah, berhubung di sini ada 2 zat cair, maka nanti tinggal ditambahkan. Seperti apa nulisnya? Seperti ini. PM, tekanan yang dialami minyak, itu sama dengan tekanan yang dialami oleh raksa, ditambah tekanan yang dialami oleh air. Karena yang di sini ditambahkan kenapa? Karena ada 2 jenis zat cair, kayak gitu. Nah, kita tulis Rho minyak kali G kali H minyak, ya, itu sama dengan Rho raksa dikalikan G dikalikan H raksa, ditambah Rho air dikalikan G dikalikan H air. Nah, karena G-nya udah sama, bisa langsung dicoret gitu ya. Nah, tinggal kita masukkan, nggak usah diubah satuannya karena sama-sama cm semuanya, CGS gitu ya. Rho M itu 13,6 dikalikan HM, H minyak itu 5 cm. Kemudian Rho raksanya, Rho minyaknya bukan 13,6 ya, tapi 0,8 ya, kita hapus. Ya, Rho minyaknya ini 0,8. Kemudian tinggi minyak itu 5.
terus rho raksanya itu 13,6, H raksanya itu dicari ya, terus ditambah rho air itu 1 ya, dikalikan H air 31,2. Nah sekarang tinggal kita hitung, 0,8 kali 5 itu 4, kemudian ini 13,6 ya, tinggi raksa ditambah 31,2. Oke, kemudian geser ya, ini 13,6. Nah ini ada minus, harusnya 13,6, kalau geser ke sini jadi minus ya. Kemudian ini 31,2 dikurangi 4 ya, hasilnya adalah berapa nih? 27 ya, 27,2. Di sini min 13,6. Nah berarti kalau nyari H raksa berarti kan dibagi nih, 27,2 dibagi 13,6, nanti hasilnya minus 2. Tapi karena nggak mungkin minus gitu ya, kita mutlakkan jadi 2 cm itu selisihnya. Oke, seperti itu, gampang ya. Jawabannya adalah yang A. Oke ya, masih semangat, masih bisa lanjut. Meskipun sudah dapat 10 soal, kita lanjut ya sampai selesai ya. Oke, ini pipa U gitu ya, pipa U bukan, ini adalah manometer tabung terbuka ya. Nah, pada manometer tabung terbuka itu sebenarnya rumusnya sama, rumus tekanan sama ya kan, dimana P itu sama dengan P0 plus pH atau P0 plus rho GH. Nah, di situ sudah diketahui P0-nya adalah berapa? Ditulis 1,01 ya. 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ditambah rho-nya adalah rho dari raksa ya, 13,6. Kemudian G-nya itu kita pakai 10, di sini dipakainya 10, dan H-nya itu kan sebenarnya ini ya, selisih di sini ya. Karena sudah langsung ketahuan H-nya berapa, langsung kita tuliskan di sini saja. H-nya adalah 5 cm langsung. Ya, dari sini kalau misalnya mau dikerjakan biar lebih lebih lengkap gitu ya. 1,01 kalau 10,5 itu kan 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, jadi 101.000 ya kan. Sementara 13,6 dikali 10 kali 5 itu hasilnya adalah 6.800 kalau dihitung. Otomatis kalau ini dijumlahkan biasa kan bisa ya. Jadi 107.800. Nah, kalau kemudian kita jadikan ke Pascal gitu ya, dijadikan 10 pangkat 5 karena opsinya itu 10 pangkat 5 semua ya. Berarti bisa ya dibagi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Maka jawabannya 1,0780 boleh kali 10 pangkat 5 Pascal. Oke, jadi jawabannya yang A gitu ya, gampang ya, walaupun kayak nyari rumit tapi bisa itu. Oke, sekarang nomor 13, faktor yang menentukan tekanan suatu titik dalam zat cair. Nah ini udah di nomor yang satu tadi ya, pH sama dengan rho GH ya kan. Ini sebenarnya soalnya sama, cuma sumbernya beda ya. Massa jenis masuk, massa jenis masuk, massa jenis, kemudian G gravitasi nggak ada, H kedalaman. Ya, jadi jawabannya apa nih? Yang E ya, karena massa jenis sama kedalaman menentukan, nggak cuma massa jenis doang. Itu kita kerjakan, P sama dengan P0 plus rho GH.
P0 nya tekanannya 1,5 P0 ya kan, cuman P0 nya itu udah diketahui sih berapanya, P0 plus ditanya rho GH ya, rho nya ditanya, G nya tadi diketahui 10 meter per sekon, hanya 4, jadi langsung 40 gitu ya. Nah 1,5 P0 nya itu 10 pangkat 5, kita tuliskan di sini. Ini 10 pangkat 5, ini rho ya, ditambah 40 rho, itu massa jenisnya. Nah kalau dijabarkan 1,5 kali 10 pangkat 5 itu 1, 2, 3, 4, 5, berarti 150.000 ya, 150.000. Kemudian 10 pangkat 5 ini adalah 100.000 ya kan, ditambah 40 rho. Ada yang bisa dicoret nggak? Ada, tapi cuma 01 ini ya, 1, 2, 3. Nah kalau pindah luas 15.000 kurangi 10.000 itu adalah 5.000 ya, 5.000 sama dengan 4 rho, artinya rho nya sama dengan 5.000 per 4, itu 1.250, satuannya kilogram per meter kubik. Oke, jawabannya yang D. Kita ke nomor 15 ya. Dalam sebuah bejana terdapat 1 liter alkohol, berarti itu V ya, 1 liter itu kan setara dengan 1 desimeter kubik ya, atau kalau kita bikin ke meter kubik itu kan dia naik ya, naik 1 langkah berarti dibagi 1000, otomatis 10 pangkat min 3 meter kubik kayak gitu. Nah massa jenisnya itu rho sama dengan 0,8 gram per centimeter kubik, atau kalau kita jadikan satuan SI itu dikalikan 1000 jadinya 800 kilogram per meter kubik. Oke. Nah terus diketahui lagi luas dasar bejana itu A adalah 50 cm persegi, 50 cm persegi, dan percepatan gravitasi di bumi itu sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat, 9,8 meter per sekon kuadrat. Maka yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatik di dasar bejana, itu kan. Nah teman-teman nanti kan kalau di dasar bejana kita nggak tahu dia terbuka atau tertutup, tapi kita pakainya rho GH aja, rho GH, sementara hanya belum diketahui. Nah jangan khawatir karena kalau dalam sebuah bejana gitu ya, maka V itu sama dengan A kali H. Nah disitu sudah diketahui A sama V nya, berarti kalau nyari H nya tinggal V dibagi A ya, V nya 10 pangkat min 3, kemudian A nya itu 50 cm dibikin meter, 50 kali 10 pangkat min 4 ya, meter kuadrat ya. Nah kita taruh sini 50 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat ya. Nah 1/50 itu kan 1/5, berarti kan atau 10 bagi 50 wes kan, oh enggak, kan 1 ya, 1 kali 10 pangkat 3 ya, 1/50 itu kan 0,02 ya, 0,02. Sementara kalau dia naik ke atas itu kan jadi positif, 10 pangkat 4 sama 10 pangkat min 3 jadi 10 doang, 10 pangkat 1. Nah jadi hasilnya hanya adalah 0,2, satuannya meter. Nah kalau udah ketemu langsung kita masukin ke persamaan awal ya. Tadi rho nya kita dapat 800, terus G nya tadi 9,8 ya, 9,8, hanya 0,2 ya. Nah komanya bisa kita ilangin, dihilangin nanti coret 800. Nah 8 kali 2 16, sekarang 98 dikalikan 16 itu berapa ya, 8 kali 6 48, 9 kali 6 54, tambah 4 berapa, 58, kemudian di sini 8, di sini 9. Oke dijumlahkan 8, 16,
9, 10 ya, 15. Oke, ketemu. Jadi jawabannya adalah 1568. Satuannya Pascal. Oke, jadi ketemu ya. Yang ini adalah nomor ini, jawabannya C. Seperti itu.